Selamat siang rekan-rekan Diksi Pro. Kali ini kita bertemu kembali dalam podcast yang menjadi salah satu materi dari media diksipro.com. Kali ini kami mendapat kesempatan yang sangat berharga. Kita akan bertemu dengan tamu kita, Ibu Bupati Nunukan, Hajah Asmin Laura. Ya. Sebenarnya ini adalah kesempatan yang cukup lama kami tunggu. Artinya hari ini kesempatan itu sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Ibu. Tapi kami sangat memaklumi bahwa pada posisi beliau sebagai kepala daerah tentunya kegiatan-kegiatan beliau sangat padat. Artinya bagaimana mengurus daerah ini, bagaimana menangani masyarakatnya. Dan alhamdulillah Ibu, kami sudah diberi kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bupati. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada Diksi Pro. Ya. Nah, kita akan berbincang-bincang ini Bu tentang perkembangan daerah kita. Mungkin kita awali dulu dengan yang tren saat ini Bu, soal COVID lah pasti Bu ya. Nah, mengenai masalah COVID ini pada pertengahan bulan Juli itu kan terjadi kenaikan angka yang sangat tinggi dan sangat signifikan. Tetapi begitu mau memasuki akhir Juli bahkan memasuki Agustus itu terjadi penekanan angka yang sangat baik sekali. Bahkan asumsi akan terjadi ledakan di bulan Agustus itu tidak terjadi. Nah, mungkin perlu disampaikan formasi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dalam menekan angka kasus COVID itu, Ibu. Ya. Jadi terkait dengan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Nunukan khususnya 2-3 bulan terakhir, tadi seperti yang disampaikan di awal Juli itu ada lonjakan kasus. Betul. Ya, seperti yang disampaikan tadi. Jadi memang itu tipe varian Delta sebenarnya. Namun memang lambat kita ketahui karena hasil labnya itu kan baru bisa kita dapatkan setelah kurang lebih hampir sebulan. Karena untuk khusus varian Delta ini kita ngeceknya kan harus ke Jakarta. Seperti itu. Jadi kita melihat perkembangannya 2-3 hari dalam waktu 1 minggu itu perkembangan sangat signifikan sekali. Betul. Sehingga saya sebagai ketua Satgas ya tentu saya menghubungi ya Forkopimda pada saat itu dan kita adakan rapat internal Satgas COVID-19 Nunukan dan akhirnya kita mengambil beberapa kesimpulan rapat pada saat itu. Kita harus melakukan pembatasan pergerakan masyarakat lah. Belum PPKM loh, belum PPKM pada saat itu. Jadi saya ada menerbitkan surat edaran 2-3 kali kalau tidak salah ya, diperpanjang itu surat edaran, saya lupa nomor berapa, tetapi ada 3 kali surat edaran Bupati yang kita perpanjang pada saat itu. Ya tujuan kita nih untuk menekan angka COVID ya, COVID-19 penyebarannya terutama pada saat itu, karena yang tadinya itu berawal dari Sebatik ya, klaster PTPP itu seperti itu, kemudian berangsur bias ke kecamatan lainnya ya, termasuk ada klaster perusahaan, ada juga klaster lapas ya, dan itu perkembangannya sangat cepat sekali, dalam beberapa hari itu langsung 1000 sekian seperti itu. Nah, kami dari Satgas ini terus memantau perkembangan ini, kita lakukan pembatasan ya, kemudian pengetatan pintu-pintu masuk seperti itu. Jadi yang masuk ini ya wajib membawa misalnya tes PCR dan ataupun antigen. Ya, tetapi tidak sampai di situ saja, pun kita dari Satgas ini melakukan cek swab antigen secara ini juga sampel juga pada saat itu. Jadi misalnya contoh satu speed ya ada 40 penumpang misalnya ya, paling sedikit 10 ataupun 8 penumpang yang kita cek juga gitu. Jadi dari situ ada beberapa yang kita dapatkan reaktif, tetapi memang ada sekitar 80% sih yang alhamdulillah negatif seperti itu. Itu yang pertama, kita melakukan pembatasan. Yang kedua, kita perkuat 3T. Ya, testing ya, tracing, kemudian tracking. Jadi itu kita melakukan formula yang 1:15. Satu positif ya kita mencari 15 orang yang harus kita antigen ini untuk memastikan kontak erat tadi ya. Meskipun trennya itu masih naik-naik terus tuh. Jadi perkembangannya cukup cepat sekali, kemudian korban juga sangat banyak pada saat itu ya. Jadi karena memang ada keterbatasan kapasitas kita di rumah sakit juga ya, sehingga memang kita mengikuti aturan yang ada itu seperti, karena untuk rumah sakit ini kan sebenarnya mereka itu layak menerima yang kasus sedang sampai dengan yang parah seperti itu. Tetapi dengan melihat banyaknya korban seperti itu, kami berinisiasi untuk
sebenarnya membuat isoter. Ya, artinya menggalakkan isoter ya. Sempat kita rapatkan 2-3 kali rapat pada saat itu, dan data dari hasil evaluasi kita di lapangan termasuk juga hasil rapat kita pada saat itu, sebenarnya strategi isoter itu akan kita ini kan wujudkan lah ya, ini untuk melihat ininya. Tetapi memang ada kendala satu dan lain hal yang memang membuat isoter ini tidak jadi kita wujudkan seperti itu ya, karena memang ada pertimbangan-pertimbangan kita. Tetapi meskipun demikian, kami dari Satgas ini mengambil langkah-langkah lebih kepada itu tadi, pengetatan yang isoman seperti itu. Jadi kita menugaskan beberapa tim lagi dari yang sudah ada ini, kita pecah tugasnya. Yang tadinya fokus untuk melakukan tracing misalnya dari satu tim misalnya berapa puluh orang ya seperti itu, tapi akhirnya kita bagi agar bagaimana mereka juga melakukan pemantauan yang isoman tadi. Nah, jadi yang misalnya yang terkonfirmasi positif, kemudian kita sarankan untuk OTG, kita sarankan untuk isoman. Nah, ini kan yang di awal-awal pada saat itu, ini kan yang tidak terdetek ini, artinya sulit menjangkau mereka, pengawasannya seperti apa. Tetapi saya berpikir sepertinya harus kita awasi ya. Jadi melalui TNI Polri juga saya hubungin Pak Dandim, Pak Kapolres juga agar bagaimana kerjasama lah dengan tim kita yang ada di lapangan. Tidak banyak tim itu ya. Jadi mereka tuh hanya sekedar naik motor memantau perkembangan yang isoman ini gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah saya melihat ada ininya lah ya, ada efek dan dampaknya juga ya, meskipun banyak juga masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan PPKM pembatasan ini ya kan, terutama pelaku-pelaku usaha ya. Mereka terkesan dibatasi, kemudian persoalan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kami juga ada mengucurkan beberapa bantuan yang meskipun mungkin itu dinilai tidak seberapa ya, tetapi sebagai bentuk perhatian pemerintah ya itu kita wujudkan ya, bantuan misalnya ke UKM ya, pelaku-pelaku UKM yang terdampak, kemudian juga tadi barusan juga itu kepada masyarakat yang terdampak PPKM. Langsung kepada masyarakat. Ya, langsung kepada masyarakat. Artinya kalau dilihat yang Ibu sampaikan sudah sedemikian rupa langkah-langkah yang dilakukan sehingga pencapaian kita ya katakanlah berhasil melakukan penekanan dan kita harapkan terus ke depannya akan terjadi seperti itu, Ibu. Apakah ini juga bagian dari vaksinasi yang sudah dilakukan secara masif? Ya. Jadi memang itu salah satu bentuk ikhtiar kita juga ya, baik dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Saat ini kita sedang menggalakkan vaksinasi yang menurut info terakhir ini sudah ada sekitar 47 ribuan menuju ke 50 ribu ya warga kita di Nunukan ini. Yang sudah tercapai, Bu. Ya, artinya kita punya stok terakhir kemarin yang datang 25 ribu sasaran. Ya. Itu mungkin hanya sisa berapa aja. Nanti ketika itu habis ya artinya kita sudah sekitar 45 ribu sasaran capaian yang kita ini, dan saya dapatkan informasi dalam waktu dekat akan masuk lagi ya jenis Moderna yang ditujukan untuk masyarakat baik dosis 1 maupun dosis 2-nya sekitar 25 ribu sasaran lagi. Jadi ini tetap akan menjadi target kita ya, karena ini adalah bentuk ikhtiar kita, dan itu juga memang dari hasil evaluasi kita memang terbukti ya, artinya masyarakat yang sudah divaksin dan kebetulan terkonfirmasi positif itu ya alhamdulillah masih bisa kita tolong. Artinya mereka nggak sampai ke level yang tingkat berat, sedang ataupun berat seperti itu. Artinya mungkin dengan OTG aja mereka kemudian ya melakukan terapi-terapi COVID-19 ya seperti berjemur, olahraga, makan makanan bergizi dan sebagainya, ya itu mungkin bisa menolong mereka. Tapi begini Bu, beberapa bulan belakangan ada semacam trauma di tengah masyarakat untuk datang berobat, baik itu ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Jadi muncul semacam stigma bahwa ketika kita berobat ke puskesmas, berobat ke rumah sakit, maka kita akan divonis positif. Nah, bagaimana Ibu sebagai kepala daerah melihat fenomena ini? Lalu apa pesan yang mestinya disampaikan ke masyarakat kita, Ibu? Oke. Jadi memang itu yang terjadi ya. Salah satu dinamika yang kita hadapi pada saat menangani persoalan COVID ini seperti itu. Ada banyak pro dan kontra. Tetapi menurut kita berbicara dari sisi pemerintah ya. Artinya kita tetap menghimbau masyarakat untuk menjaga apa semua yang menjadi protokol kesehatan misalnya dan sebagainya. Kemudian kalaupun ada isu yang mengatakan di-COVID-kan dan sebagainya, yang pertama saya lakukan pada saat itu mengecek mengecek rumah sakit. Tetapi dengan melihat hasil diskusi ya, saya tentunya dengan beberapa rekan di rumah sakit, ya saya melihat tuh mereka tuh hanya menjalankan prosedur yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berinisiasi untuk menginformasikannya ke camat setempat untuk terus mensosialisasikan ke masyarakat. Artinya
1-2 masyarakat oke, kalau berpikir seperti ini kita memaklumi aja ya. Artinya kan masyarakat ini saya yakin tentu semua tidak mau sakit ya, termasuk saya sendiri juga seperti itu. Kemudian kalau ada yang mengatakan itu dengan sengaja, saya kira itu tidak benar. Karena itu adalah hasil alat ya. Jadi artinya kalaupun misalnya ada apa-apa ya memang alatnya mungkin yang ya ini kan kita tidak tahu ini karena alat yang diberikan oleh pemerintah pusat ke kita seperti itu gitu ya. Itu yang digunakan. Ya itu yang kita gunakan gitu. Tetapi kalau untuk mengcovidkan misalnya dengan sengaja, unsur sengaja mungkin tidak benar itu saya kira itu tidak ada. Dan ini harus dipahami masyarakat. Ya seperti itu dan kita terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Artinya kita memahami itu dan kita juga tidak menyalahkan mereka ya, tidak menyalahkan mereka karena itu kan sebenarnya kalau kita mau dalamin itu kan termasuk provokasi itu. Ya, termasuk juga misalnya ada memberitakan hoax dan sebagainya sampai ke media, itu kan bisa dikasuskan sebenarnya ya. Tetapi kita memilih untuk bijak saja dengan keadaan ini karena saya kira pada saat ini seluruh masyarakat ini pasti keadaan dan kondisi kebatinan mereka ini juga tertekan ya, dengan keadaan. Termasuk kita juga di Satgas seperti itu. Ya, jadi artinya kita harus tetap cooling down saja dengan keadaan ini dengan tetap terus memberikan mereka edukasi. Baik melalui camat, kemudian RT ataupun puskesmas kita yang ada di wilayah masing-masing. Ya, fakta lain juga kita melihat ternyata antusias masyarakat ketika setiap dilakukan ada kegiatan vaksinasi juga jadi serbuan-serbuan ini tempat-tempat vaksinasi itu juga artinya kepercayaan masyarakat juga semakin menjadi baik. Baik, mungkin kita tadi sudah berbincang-bincang masalah COVID dan kita harapkan COVID ini cepat berlalu, tidak saja ditemukan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Baik, mungkin kita memasuki ke soal pemerintahan Ibu, bagaimanapun tidak terlepas Ibu sebagai kepala daerah bahwa beberapa hari mendatang pemerintahan amanah itu akan memasuki 100 hari kerja. Ya. Apakah Bupati bisa memastikan seluruh program kerja amanah itu sudah on track di lapangan, Ibu? Ya, jadi untuk program 100 hari seperti yang kita sampaikan di awal-awal misalnya masa pelantikan ya. Jadi memang fokus pemerintah saat ini adalah ke penanganan pencegahan COVID-19. Dan saya kira untuk itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa yang menjadi tugas, fungsi kita termasuk juga arahan baik pemerintah pusat maupun provinsi itu semuanya kita tidak lanjuti. Dan itu nyaris sempurna dalam artian sebenarnya semua kita lakukan lah dengan tentu sesuai dengan kondisi kita ya. Nah, kemudian hal-hal lainnya yang menyangkut ekonomi misalnya itu tetap kita galakkan juga, tetapi memang agak antara persoalan ekonomi dengan COVID ini kan cenderung bertolak belakang gitu. Di satu sisi kita harus menyelamatkan masyarakat kita gitu dari ancaman COVID-19 gitu, sehingga kita harus melakukan pembatasan. Sementara di sisi yang lain yang akan menjadi korban ini adalah dampak ekonomi. Seperti itu yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi kalau untuk perekonomian ini berjalan saja bagi sektor-sektor yang memang tidak persoalan COVID ini ya. Jadi seperti persawahan, kemudian bagi nelayan lah dan petani saya kira mereka berjalan aja sepanjang protokol kesehatan ketat seperti itu. Nah, yang agak menjadi ancaman ini ya mungkin yang pelaku-pelaku UKM tadi ya, karena mereka memang dibatasi seperti kafe-kafe ya, toko dan sebagainya, itu mungkin yang terkena dampaknya yang di luar daripada yang ekspektasi yang sudah kita bayangkan gitu. Sebenarnya kita ingin di 100 hari kerja ini seperti itu ekonomi semakin membaik ya, tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa keadaan yang kita hadapi fakta yang kita hadapi sekarang ya seperti ini gitu. Jadi ya memang mau tidak mau saya katakan sukses ataupun seperti apa juga artinya ikhtiar perjuangan untuk menuju ke apa yang sudah kita targetkan itu sebenarnya kita lalui. Sudah dilakukan ya, tetapi kalaupun toh hasilnya misalnya dari sisi ekonomi tadi ya banyak yang mengeluh apa dan sebagainya, itulah yang terjadi. Artinya terjadi hal-hal yang di luar dari yang kita pikirkan sebelumnya. Ya, tapi yang jelas pada memasuki hari 100 kerja itu apa yang disampaikan itu sudah terlaksana dengan baik. Insya Allah. Bagaimana dengan pembagian tugas antara bupati dengan wakil bupati, bisa Ibu? Oke, jadi kalau saya ya alhamdulillah saya dengan Pak Wakil ini sepertinya saling mengisi ya. Jadi ketika saya berhalangan, saya minta beliau untuk mendampingi saya sampai dengan saat ini tuh selalu bersedia. Dan hampir tidak ada ya, artinya meskipun beliau dalam kondisi capek misalnya ya, tetapi karena bupati berhalangan, karena bupati misalnya ada tugas lainnya atau saya yang sakit atau apa seperti itu, saya melihat dia membackup saya sepenuhnya. Artinya sejauh ini
alhamdulillah saya bersyukur saya didampingi ya dengan figur seperti beliau yang pertama beliau paham birokrasi seperti apa, yang kedua ya siap membackup saya dalam artian ya saya nggak bekerja sendiri seperti itu ya, tetapi ada wakil, kemudian ada sekda juga dengan seluruh asisten yang ada di pemerintah daerah, artinya kami saling mengisi aja. Ya. Ya, tentunya masyarakat sangat berharap bahwa di tangan kepemimpinan antara bupati dengan wakil bupati sekarang ini, artinya Nunukan bisa menjadi lebih baik. Amin. Ya, yang perekonomian kita bisa semakin tumbuh. Ya. Dan kita memberikan doa sebagai masyarakat, dan tentu juga masyarakat harus berpartisipasi di dalam itu paling penting. Ya, karena saya kira sekuat apapun ya saya ingin membawa arah pemerintahan atau arah pembangunan pemerintahan Kabupaten Nunukan ini seperti apa, tanpa dukungan masyarakat saya kira itu juga impossible ya. Jadi memang kita harus bersama-sama bersama membangun daerah seperti motonya Nunukan ya, Penekindi Debaya, itu artinya bersama membangun daerah. Cuma sekarang pertanyaan kita berikutnya Ibu Bupati, mungkin masih tidak jauh dari soal ini. APBD Nunukan tahun 2021 itu sebenarnya masih merupakan bagian dari produk pemerintahan sebelumnya. Ketika Ibu Bupati menjabat sebagai bupati pada periode pertama dengan pejabat wakil bupati sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana dengan di periode kedua ini dengan pasangan Pak Hanafiah ya, dengan sebutan adilnya itu, bagaimana konsentrasi pemerintah daerah untuk melaksanakan APBD tahun 2022? Oke, jadi berbicara persoalan tahapan pemerintahan ya, ataupun sebenarnya itu berjalan aja. Jadi visi misi kita di periode pertama, kemudian dengan yang periode kedua ini, ya meskipun itu kita tuangkan di dalam APBD, tetapi kan pada kenyataannya juga berubah pada saat tahun berjalan. Salah satu contoh misalnya kita diminta untuk merefocusing anggaran untuk pencegahan COVID-19 ya. Nah, jadi memang khusus di 2022 ini kemarin di tim anggaran itu kita instruksikan agar bagaimana APBD di 2022 ini selain fokus dengan yang tujuan-tujuan nasional kita ya, misalnya pemulihan ekonomi, kemudian pencegahan COVID-19, di sisi yang lain memang program itu nyaris tidak kita jalankan karena ada tanggungan dan beban utang. Nah, sehingga yang kita anggarkan itu beberapa persen itu untuk mengcover utang kita yang ada di tahun-tahun beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi ada sekitar 100 berapa puluh miliar gitu untuk membayar utang gitu. Itu juga menjadi bagian dari kewajiban pemerintah. Iya, seperti itu. Nah, kemudian masuk di 2022 sekitar Maret kalau nggak salah itu ada perintah untuk refocusing anggaran. Nah, akhirnya yang tadi kita akan rencana ya membayar utang, karena tidak selamanya yang ada di APBD itu juga harus kita realisasikan, karena kita harus melihat ketersediaan anggaran kita gitu ya. Jadi anggaplah kita punya program banyak ini, ada 20-30 program misalnya seperti itu ya. Itu nanti kita bisa cek pada saat di tahun berjalan ya. Jadi semua program-program yang ada di dinas-dinas itu tidak serta-merta bisa kita wujudkan ya, artinya sepanjang keuangannya oke kita buka gitu SPD-nya, artinya kita on untuk jalan. Tapi kalau tidak bisa misalnya nggak transfernya kurang gitu, sementara kita juga punya belanja prioritas lainnya ya seperti operasional dan sebagainya, itu juga harus kita pertimbangkan. Dan akhirnya program tadi juga jadi terkesampingkan lagi gitu. Nah, kebetulan di 2022 ini tetap kita diminta fokus untuk COVID. Ibu Bupati, di tengah pandemi COVID-19 saat ini ternyata aktivitas ekspor sumber daya alam rumput laut kita itu yang mungkin banyak belum diketahui oleh masyarakat. Kita rupanya melakukan ekspor ke Korea. Itu yang mungkin banyak belum diketahui oleh masyarakat untuk disampaikan. Dan belakangan ini juga kita dapat informasi, kita juga mulai merambah pasar Filipina, seperti yang kami dapatkan informasinya. Bagaimana sebenarnya langkah-langkah pemerintah daerah dalam menjaga tren ekonomi kita itu? Jadi terkait dengan sektor khususnya rumput laut ya, bahkan sebenarnya bukan beberapa tahun belakangan ini ya, dari sejak saya menjabat sebagai Bupati Nunukan, itu yang sektor yang paling menolong ekonomi masyarakat kita. Artinya saya alhamdulillah di tengah keadaan defisit anggaran pemerintah daerah, tetapi sektor ini terus menggeliat ya, paling tidak ekonomi masyarakat kita ini bisa terus tetap hidup dan bertahan seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi itu betul. Jadi memang
pasokan rumput laut untuk nunukan sebenarnya Kaltara ya, dari laporan yang saya dapatkan di Kementerian Perikanan itu 80% mewakili Indonesia untuk diekspor ke luar negeri. Nah, itu Kaltara itu 80% sebenarnya dari sekian banyaknya ya se-Indonesia sebenarnya ya. Cuma memang kita disayangkan dengan saya tidak tahu itu istilahnya apa, tetapi memang sistem ekspor kita saat ini itu masih harus melalui Sulawesi dan Sulawesi dan Surabaya seperti itu. Nah, jadi persoalan ini sudah kita suarakan di beberapa waktu yang lalu baik dengan kementerian maupun saya laporan juga dengan gubernur ya, dan bahkan kementeriannya langsung datang ke kita itu. Jadi saya sangat menyayangkan. Artinya di satu sisi sebenarnya penghasil rumput laut ini mayoritas di kita gitu. Betul. Tapi kok saya menyayangkan kenapa kita nih tidak mendapatkan bagian yang banyak daripada ini perputaran ekonomi ini seperti itu. Artinya kita memproduksi aja, tapi kok mungkin bahasa-bahasa masyarakat itu banyak ya yang terdengar bahwa Nunu kan dapat PAD apa dari sektor ini seperti itu. Jadi di beberapa waktu yang lalu kita juga sudah menginstruksikan ya, terutama ke Sekda waktu itu melalui Dinas Perikanan juga, termasuk juga perdagangan. Jadi bahkan Dinas Pendapatan juga saya minta untuk memikirkan strategi apa yang akan kita gunakan agar bagaimana paling tidak kita harus mendapatkan apa-apa deh dari sektor rumput laut ini, karena memang mengingat perkembangan yang begitu pesat ya dinunukan di beberapa tahun terakhir. Daerah yang dianggap penghasil terbesar. Penghasil terbesar dan betul. Dan kita kan nggak kenal waktu. Artinya setiap 40 hari kita bisa menghasilkan. Tidak ada musim-musiman. Dan tidak ada musiman seperti itu. Nah, kemudian dirapatkan pada saat itu ternyata apa yang saya inginkan itu untuk menghasilkan pendapatan daerah misalnya seperti itu dari sektor ini memang belum bisa kita wujudkan. Ya dikarenakan tidak ada regulasi yang memayungi ini. Ya, karena jangan sampai kita nekat ya, artinya karena semangat kita ini ingin meningkatkan PAD dan sebagainya, akhirnya kita malah masuk kepada undang-undang pungli itu malah masalah seperti itu. Artinya di semua dinas terkait juga yang saya tolong deh carikan saya strategi apa yang bisa untuk tetap dituntut kehati-hatian kan. Iya, seperti itu. Tetapi pada akhirnya juga dari hasil misalnya rapat internal kita ya di Pemda dengan melihat seluruh aturan apa yang ada, itu kita terkendalanya di situ. Dan di beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan juga melalui gubernur dan kementerian terkait juga, dalam hal ini Kementerian Perikanan ya dan Kelautan itu kita minta agar bagaimana sektor rumput laut ini turut menjadi pertimbangan di rancangan undang-undang yang misalnya jika ada perubahan dan sebagainya seperti itu. Jadi memang ini harus di-cover dulu. Nah, jadi memang di kementerian itu juga menyampaikan ke kita, memang untuk ini memang ada kekurangan kita di sini. Jadi yang selama ini mungkin kita dapatkan itu kan hanya karena ekspor itu. Tetapi ekspornya itu karena kan tadi mengatasnamakan Sulawesi dan Surabaya. Ya, kita tidak tahu nih hitung-hitungannya seperti apa secara teknis, tetapi saya berpikirnya ya kemungkinan yang mendapat benefit daripada semuanya ini malah daerah Sulawesi dan Surabaya gitu. Nah, ini yang selalu kita suarakan baik ke Pemprov ya, gubernur ya, kemudian juga ke kementerian. Jadi upaya untuk memperjuangkan itu Bu ya. Iya, harus seperti itu. Karena memang kita kan penghasil ya. Nah, bahkan dari semuanya ini sudah kita rancang sedemikian rupa ya misalnya, tetapi memang ya kita berbicara pemerintah semuanya kan harus sesuai prosedur dan sebagainya, ada payung hukum ya, mentok-mentoknya ya tidak bisa ditindaklanjuti karena memang tidak ada dasarnya kita gitu untuk